Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan segala syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 11. Faslun, pada menyatakan air mutlak yang makruh memakai air mutlak itu dihukumkan makruh. Apa arti makruh? Apa arti air mutlak? Air mutlak, air yang suci dan mensucikan, seperti air putih. Air putih, tapi tidak setiap air putih dikatakan air mutlak. Seperti air putih, tapi di ujungnya ada seperti air kelapa, air putih, kelapanya ada air kelapa. Nah, berarti ada nama di ujung air itu bukan air mutlak. Walaupun berwarna putih, berarti tidak setiap air yang berwarna putih dikatakan air mutlak. Ada nggak nama ujungnya dulu? Ada, air kelapa. Kelapanya itu yang memperkuat, merubah nama air. Air sepertinya ada, nggak bisa dihilangkan, maka bukan air mutlak. Sedangkan air mutlak, air putih yang tidak ada kaitannya, kecuali nanti perubahannya secara alamiah. Kalau air spray diproses, air kelapa diproses juga secara alami, tetapi tidak hilang air kelapanya itu hilang. Nah, air keruh, airnya tetap air mutlak, karena keruh itu proses alamiah. Menurut Imam Ibnu Hajar. Jadi kita bahas itu. Nah, kemudian kenapa maka air mutlak ini dihukumkan makruh? Tapi ada dua di sini. Pertama, kita mengenali air mutlak, sudah kita bahas. Yang kedua, kenapa maka dihukumkan makruh? Itu dalam kitab ushul fikih, masailul illah, penyebab kenapa maka dihukumkan. Kalau kita belajar fikih, jangan tidak mengikut sertakan ushul fikih. Karena ushul fikih itu membahas hukum yang muncul dari ilmu fikih. Itu namanya ushul fikih. Kalau ingin mendalami lagi, Bapak Ibu, belajar lagi namanya qaidah ushul fikih, rumus memahami fikih. Hukum itu 5, wajib, sunat, haram, makruh, mubah. Ini namanya hukum. Proses kepada muncul wajib, sunat, haram, makruh, mubah harus memahami usul fikih. Usul fikih ada namanya kaidah, rumus memahami. Kaidah itu rumus memahami kepada hukum wajib, sunat, haram, makruh, mubah. Kalau kita kaitkan lagi dari hukum yang 5 tadi, ada namanya hukum waqti. Panjang lagi Bapak Ibu. Waqti itu proses jembatan muncul dari hukum waqti tadi, muncullah namanya hukum syar'i. Ilmu memahami hukum waqti menuju hukum syar'i itu namanya
namanya usul fikih dan kaidah usul fikih. Bingung kan? Yang mengenal mendalami dia tahu di sekolah. Kita tahu, pernah ada awal. Kita belajar ini. Nah, kita ambil contoh dulu Bapak Ibu. Ini kita bicara nih istilah. Hukum syar'i yaitu wajib, sunat, haram, makruh, syariat namanya. Hukum waqti sebab syarat mani fasid sahih. Ada guru-guru ini. Ada guru-guru yang nyambung. Nah, supaya jangan dianggap ilmu itu mudah. Kemudian jembatannya memunculkan hukum syar'i dari hukum waqti. Hukum waqti itu jembatan untuk memunculkan hukum syar'i. Hukum syar'i tadi 5, wajib, sunat, haram, makruh, mubah. Hukum waqti sebab, syarat, mani', fasid, sahih. Nah, 5 orang. Nah, proses dari hukum waqti kepada hukum syar'i ilmunya ilmu usul fikih dan qaidah usul fikih. Jembatan memahami perkalian harus memahami penjumlahan dan pengulangan. Jembatan untuk memahami pembagian harus memahami perkalian. Apabila orang paham pembagian, dia sudah paham perkalian. Tidak bisa mempelajari pembagian kalau tidak memahami perkalian. Sebelum memahami penjumlahan dan pengurangan, harus mengerti dulu huruf-huruf, angka-angka. Dari 1 misalnya sampai 100. 8 sama 2 yang mana? Yang mana? Kalau 1/2 sama 1/8? Ayo, itu bicara. Harus dipahami dulu. Nah, kembali kita. Berarti tadi makruh. Ada air mutlak yang sebenarnya bisa dipakai berwudu, bisa dipakai mandi wajib, bisa dipakai qada hajat. Air itu bisa dipakai, tapi memakai air ini berhukum. Apa arti makruh? Ma'insa wa ala tarki wa la yu'aqab wa la fi'l. Makruh itu mengerjakan tidak berdosa, meninggalkan berpahala. Berarti lebih baik. Berarti kalau ada berhukum makruh, lebih baik meninggalkan. Berarti meninggalkan berhukum tidak ada, karena hasilnya jelaskan, kurang kembangkan lagi. Karena nih kita pengajian di awal pengajian, Ibu. Di mana pengajian memulainya, ulun menyampaikan yang sering hadir di pengajian ulun terulang lagi karena kita ini senang dibingungkan oleh orang-orang yang tidak pernah. Kasihan kita ini dibingungkan. Nah, kebingungan itu sebenarnya sudah ada solusi. Karena ada referensi. 1 Ramadan apabila berbeda, pasti salah satunya ada yang salah. Pasti salah satunya ada yang benar. Ada mau tanggal 1 itu 2 kali, 2 kali mobil gaji 2 kali. Orang mungkin dia tanggal
satu Ramadan itu kalau berbeda, pasti salah satunya ada yang salah. Pasti salah satunya ada yang benar. 2 kali aja bulan Ramadan sudah salah. Apalagi 3, 2 aja sudah salah. Berarti salah satunya ada yang benar, salah satunya ada yang salah. Karena tanggal 1 itu kan 20 hari. Berbahayanya yang berbeda-beda tersebut ini harus ada solusi dong. Nah, ada hadis Rasulullah dalam kitab Ibanatul Ahkam. Kami belajar dari Guru Hatim Allah Yarham. Ada hadis Rasulullah Ibanatul Ahkam juz 2 Syarah Bulughul Maram. Sayang orang sekarang ada sibuk mencari referensi, tapi senang berasumsi. Zaman sekarang, apalagi suatu saat kita Bapak Ibu kekurangan ulama. Apa kata Rasulullah? An Ammar bin Yasar radhiyallahu anhu, man shoma alladhi yawma alladhi yushaqqu fihi faqad as'aba al-qasim. Dzakar Bukhari. Siapa yang berpuasa dan ia ragu-ragu dengan dia berpuasa itu. Misal ada 6 hari Jumat berpuasa, misal ada 6 hari Sabtu. 6 hari Jumat mengklaim aku orang bujur, 6 hari Sabtu mengklaim aku orang bujur. Yang ada. Diurungkan menuduh lah berbeda. Apabila berbeda, salah satunya ada yang salah, salah satunya ada yang bujur. Rasulullah ada mengancam. Nah, tapi ini berbeda lagi. Ini yang masalah ini. Siapa yang berpuasa yang dia ragu-ragu dengan puasanya itu, dua, ada 1 Ramadan Jumat, ada 1 Ramadan Sabtu, itu namanya ragu-ragu. Pertanyaannya, benar Sabtu itu dia akan 2 hari? Ya enggak? Nah, kadang yang membahas ini, kalau ulum kitab ini akan tersembunyi, ini 4 jilid. Ulum memunculkan siapa yang berpuasa yang dia itu ragu-ragu, faqad asa Abul Qasim. Jadi Rasul ini maksiat banget. Abul Qasim itu Rasulullah, karena anak Nabi namanya Qasim. Siapa yang berpuasa yang sebenarnya dia ragu-ragu, maka dia maksiat banget. Kenapa jadi dikatakan Rasulullah maksiat? Karena hadis Nabi itu ada. Hadis Nabi, man shoma sumu liru'yati. Ini Nabi yang ngomong, bukan Burudin lah. Nabi yang ngomong, ini Nabi yang ngomong. Kalian boleh marah dengan ulut, tapi jangan marah dengan Nabi. Sumu liru'yati, berpuasalah saya. Wa aftiru liru'yati, berhari rayalah melihat. Berarti minta maaf Pak Haji Bambang, ini Pak Haji Bambang. Pak Haji Bambang belum melihat pian. Ada lebihannya. Kalau ulun pang mengira-ngira pian, ulun mau hitung pian, ini kira-kira Haji Bambang lain enggak? Ayo, lagi minta maaf. Ulun melihat Bapak Haji Sultani. Ada nggak Pak Haji Sultani? Tuh, belakang tuh para jam. Ada lebihannya. Kan ulun melihat Pak Haji Sultani. Ada lebihannya. Ada. Baik dinding pulang, di baik dinding. Mau melihat baik dinding itu. Tuh, di parak tiang masjid kan. Ulun melihat Bapak Haji Mulyadi.
bebannya menjadinya. Ya. Kalau ulun mengira-ngira ini ya, namanya melihat ada Rasulullah memberikan petunjuk wahyu. Berpuasalah melihat bulan, berhari rayalah melihat bulan. Sambungan hadis. Fa in ughmiya alaikum, apabila bulan kalian paman, artinya nggak kelihatan, bulannya ada, tapi tidak kelihatan. Fa in ughmiya alaikum, apabila tidak kelihatan bulan, ughmiya tertutup awal, mendung, hujan. Fa'akmilu iddat Sya'ban adzalani, sempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30. Berarti di 29 Sya'ban ru'yah, tahunnya 29 Sya'ban itu hisab. Untuk meru'yah harus mengerti hisab. Tidak bisa orang meru'yah tanpa mengerti hisab. Ru'yah dan hisab ini senyawa. Perkalian dengan pembagian hubungannya erat. Nah, namanya sudah. Itu bisa dipisah antara perkalian dengan pembagian. Tidak bisa meru'yah tanpa hisab. Tidak akan pas ru'yah kalau tidak hisab. Tidak bisa menghisab kalau apa? Kalau hanya hisab tanpa ru'yah, zonni, tidak yakin. Masa ibu tidak yakin? Nah, ini kembali. Berarti 29 Syawal penentuan ru'yah dulu. Kenapa tahu 29? Karena hisab. 29 Ramadan hisab. Lalu ru'yah. Ru'yah di 34 titik. Satu saja di Indonesia ini ada yang melihat, mewakili negeri, apa mewakili daerah yang tidak melihat, bukan negeri. Kita adalah negeri di Indonesia. Jangan bicara Mesir, jangan bicara Yordan, jangan bicara Arab Saudi. Kita bukan negara bertetangga. Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei aja hampir di sidang isbat karena negara kita bertetangga. Nah, ini karena kebingungan. Referensi tidak dimunculkan, orang sibuk berasumsi. AI yang mencarinya juga, Google. Inilah pengaruhnya Bapak Ibu. Coba mumpung kalau ulun tahun depan tadi dia lagi, ulun nggak tahu. Tapi makhluk jangan kayak depan kan, kadang memberi dulu dia aja. Jangan banyak ngomong. Mbak, ayo, ini wahyu, ulun nyampaikan hadis. Jangan ulun diserang. Ini jangan menyerang. Dia memahami referensi yang ulun sampaikan. Benci dengan ulun boleh, tapi jangan benci dengan referensi. Jelas dulu. Nah, hisab dipakai. Hisab ru'yah dipakai. Apabila tidak kelihatan di 29 Sya'ban, kenakan Sya'ban menjadi 30. Apabila tidak kelihatan di 29 Ramadan, bulannya genapkan menjadi 30. Siapa yang melihat atau yang tidak melihat, ada saksi. 2 orang adil saksinya. Hisab, ru'yah, saksi. Lalu dilaporkan ke Menteri Agama. Menteri Agama membuat sidang isbat. Jangan dianggap sidang isbat itu buang-buang duit. Itu untuk rakyat, bukan untuk pribadi. Nah, terus setelah sidang isbat, lalu diputuskan oleh Menteri Agama, cara seperti ini celah salahnya. Enggak ibu, pemerintah kita sudah bagus kok. Celah salahnya cara seperti ini bisa ru'yah, saksi yang adil, laporkan ke Menteri Agama. Menteri Agama membuat sidang isbat.
Hadir orang-orang ahli semua, yang menolong orang ahli juga, ahli astronomi, yang mahisab orang ahli juga, yang saksi orang yang amanah juga. Menteri Agama mengundang semua ormas, negara tetangga hadir, lalu diputuskan untuk digenapkan atau diputuskan besok Ramadan atau digenapkan Syawal atau diputuskan besok Ramadan atau digenapkan Ramadan. Salahnya mana? Kalau mah itu saksinya adalah Banjarbaru ini urut imutan. Hari raya, nah hari Kamis hari Jumat. Allah ya lah. Ada. Tiga hari raya. Ada Kamis, ada Jumat, ada Sabtu. Kalau ini tidak dibahas setiap tahun ribut terus nih. Ulun ini didatangi orang ke rumah Bapak Ibu. Kita buka referensi. Ulun tidak menerima pendapat kalau tidak memunculkan referensi. Pendapat pian ulun terima, pendapat pian ulun terima, pendapat pian ulun terima, pendapat pian ulun terima, pendapat pian ulun terima. Semua kita boleh berpendapat. Semua pendapat pian bukan wahyu. Wahyu adalah pendapat pian. Wahyu adalah pendapat pian. Wahyu adalah pendapat pian. Wahyu adalah pendapat pian. Siapa pendapat sekarang menjadi wahyu? Mari kalau baik. Kita teruskan. Akibat dari berbeda satu Ramadan. Ada nang hari Jumat misalnya satu Ramadan, ada nang hari Sabtu satu Ramadan. Kalau muncul hari Jumat satu Ramadan, maka nang hari Sabtu itu dia haram karena ada puasa dari Jumat sengaja. Nah ini dalilnya, sengaja. Nah ini dalilnya, coba yang hadir tahu. La tuqaddimu Ramadan, jangan beda dulu memutuskan bulan Ramadan. Wala tuakhiru, jangan juga kaina dulu. Al-ikhtilaf li Allah yakhtalitan nafla bil fardhi, karena tercampur apakah ini sudah wajib Ramadan atau belum. Wa nahyu litahrim, larangan Rasulullah ini haram. Kalau jujur Ramadan hari Jumat, berarti hari Sabtu satu Ramadan malah membatalkan yang sudah diwajibkan. Tapi gue bisa dikongkol, nanti kok kurang dari. Kalau jujur hari Sabtu bulan Ramadan satu Ramadan, berarti hari Jumat mau ulah hukum wajib. Ada belum wajib lagi Ramadan. Jelas sekali. Karena nih di apa ngaranya nih? Di foto lah. Bahasa Latinnya adalah kemarin dan bahasa Arab. Apakah perbedaan ini bisa dikatakan perbedaan itu indah, perbedaan itu rahmat? Ikhtilaf ummati rahmatun. Bedanya pendapat umatku itu rahmat dari mana? Nang muncul haram ini, nang rahmat itu tidak ada muncul haram, tidak ada muncul makruh. Seperti orang ini bakunut, orang ikan bakunut. Bagus perbedaan itu, biarkan aja. Siapa nang bakunut tetap sah sampai yang suhunya. Siapa kada bakunut tetap sah sampai yang suhunya. Nang salah tuh nang sampai yang suhunya. Itu perbedaan yang bisa diterima. Belajar fikih itu jangan tanggung baik. Nah ini bahaya benar nih. Satu Ramadan beda bahaya sudah. Salah satunya adalah haram airnya. Teruskan. Kalau satu Syawal berbeda, parah lagi. Nang perbedaan nang bujur itu baik gue nang kayak sabijian kepala beruduk
Saikum sebagian kepala, ada apa? Ujar Imam Syafi'i sebagian kepala, ujar Imam Hanafi sebagian kepala. Maaf, jadi Pak Haji Bambang, aku boleh sebagian kepala aja dulu. Kenapa maaf sebagian kepala dulu? Harinya panas tau lah ya. Ada apa? Sah jadi mazhab Syafi'i, karena mazhab Syafi'i sebagian, mazhab Hanafi seluruh kepala. Kalau seluruh kepala pengen basuh, otomatis sebagian kena. Itu perbedaan yang bisa diperpegangi. Makanya perbedaan situ ulama yang berbeda, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali yang berbeda. Bukan Imam Samudra. Ayo, satu lagi Bapak Ibu. Satu lagi lah. Belum mau lihat adanya. Nah ya, barang siapa yang berpuasa pada hari raya haram. Udah pian nih. Puasa di hari raya umumnya. Andai kata satu Ramadan, satu Syawal hari Jumat, ada nang satu Syawal hari Sabtu. Andai kata bujur Jumat, nah hari Sabtu itu puasa dari Jumat. Apa hubungannya sih? Kalau bujur hari Sabtu, panggul hari raya, nah hari Jumat kayak apa? Haram juga, kenapa malah haram? Jadi dia bisa ngomong. Ini yang perusak agama nih. Masa hadis Nabi gak dipakai? Hadis Nabi ini sorry jelas, gak ada perlu ditakwil atau dipahami. Berpuasalah melihat bulan, kalau bulan gak ada kelihatan, kenapa? Grup 3 derajat itu kan bro ya Pak? 3 derajat itu ukuran melihat. Karena 2 derajat sekarang nggak bisa dilihat lagi, apalagi 1 derajat. Bulannya ada tapi nggak kelihatan. 3 derajat itu pedoman bisa dilihat. Adalah hadisnya baru 3 derajat, tidak ada, tapi melihat. Kalau melihat Pak Haji Bambang, melihat bujur Pak Haji Bambang, Pak Haji Bambang berapa derajatnya? Kayaknya ada pulang hari ketiga keempat. Nah kalau jadi bulannya timbul, ini hidup berapa? Itu kan dipakai lagi. Nanti ditentukan tuh satunya itu 29 menuju 1. Jangan menang imbang 2-3 hari baru bulannya muncul. Itu bukan hitungan lagi. Nggak ada lagi hitungan. Karena bulan itu bisa 29 bisa 30. Tapi baik siapa yang maulah kegaduhan tanggung jawab. Nang selamat sebagaimana yang disampaikan guru sepupu, ikuti pemerintah. Ada orang-orangnya guru sepupu sudah luar biasa, ikuti agamanya, ikuti pemerintah, manut dengan menteri agama, manut ke di sini dengan menteri agama, manut menteri agama. Apabila salah mereka alhamdulillah. Haji dia mau makan popul mas dia tanggung jawab di akhirat. Mau pemerintah itu se-Indonesia mereka punya hak untuk mau makan. Nang ini nang kada bertanggung jawab. Nang ini bagaimana bingung. Kalau berbeda dengan pemerintah, jangan diumumkan, bingung orang. Jelasnya. Satu, ada tulang rupiah global. Ulung ditanya, dia ngaji di mana? Rupiah global. Ada panggung di HP. Rupiah global itu asal ada melihat aja di dunia di bulan dia di Mesir. Kita sudah 1 Ramadan juga atau 1 Syawal. Pertanyaan Mesir banyak siang banyak malam. Ayo pian ikutin yang ini aja namanya handap lah. Nah ini ada nah anunya nih Bapak Ibu. Namun handap rupiah global gimana? Kamu hanya akan berpuasa selama 1 jam jika tinggal di kota ini. Namanya kota Murmansk yang terletak di bagian barat laut Rusia. Kota ini menjadi salah satu tempat paling unik di dunia. Durasi siang hari di kota ini sangat singkat karena lokasinya yang dekat dengan kutub utara. Saking singkatnya, jarak antara waktu zuhur ke asar hanya berselang 8 menit dan jarak antara asar ke maghrib
maghrib hanya 1 menit saja. Oleh karena itu, waktu berbuka puasa di kota ini menjadi sangat cepat. Kurang lebih hanya 1 jam dari sahur menuju waktu berbuka puasa. Pada musim dingin, kota Murmansk mengalami fenomena polar night, yaitu matahari tidak terbit sama sekali selama sebulan penuh. Akibatnya, durasi siang hari menjadi sangat singkat. Fenomena ini mempengaruhi jadwal ibadah, termasuk waktu berpuasa bagi umat muslim di kota tersebut. Kalau kamu ingin berpuasa hanya 1 jam, maka tinggal di kota Murmansk adalah jawabannya. Kadang sudah itu. Satu jam ya, nyaman benar di situ. Yang diam di Indonesia, yang diam di Kalimantan, ikuti waktu Kalimantan Selatan. MUI-nya ada di Kalimantan Selatan. Ada aturan setiap daerah, ada ulama setiap daerah. Walikul qauminha, setiap kaum pun ada ulamanya. Anak-anaknya 1 jam berangkat ke Nabi Allah SAW. Nyaman benar tuh nungguan penggulingan tuh nyaman tuh. Makanya nah, usul fikihnya mainkan Bapak Ibu. Minta maaf, ini awal pengajian dulu. Ibadah itu terikat dengan ruang dan waktu. Ruang dan waktu. Satu, dia catat anak-anak. Ibadah itu terikat dengan tempat dan waktu. Orang berhaji. Orang berhaji itu terikat dengan waktu. Mulai bulan Zulqa'dah berangkat sampai puncaknya 9 Zulhijjah Arafah. Waktu, tempatnya di mana? Berangkat ke Makkah, jangan tawaf di Murjani. Menuntut ilmu yang kata ini pembiasa. Untuk memang maaf, bukan biasa orang kulit sudah. Biasa. Biasa orang lain ini kan. Nah, pengajian ini terikat dengan waktu dan tempat. Dua, terikat dengan tempat, tidak terikat dengan waktu. Umroh. Terikat dengan tempat, tidak terikat dengan waktu. Yuhan. Umroh itu. Dua. Tiga, terikat dengan waktu, tidak terikat dengan tempat. Sembahyang. Syaratnya, sembahyang di masjid kan, mau salah, di rumah lah, di bandara lah. Sembahyang. Yang keempat, tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan tempat. Gotong royong. Menyeberangkan orang lanjutan. Terikat dengan waktu dan tempat. Jelaskan. Alhamdulillah. Nah inilah ibadah. Jangan bingung. Walaupun dibingungkan, kita memang sengaja dibingungkan, dipecah belah. Islam kalau sudah berpecah belah, ada gila ibu, ada malamnya as-salatu jami'ah sampai dari sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Amin. Namparahnya lagi, namparah. Bulan puasa ini hari Kamis sudah selesai. Berarti bahari raya hari Jumat. Cakarnya bahari raya hari Sabtu. Kenapa maka biar habis Ramadan terakhir kan Kamis. Berarti hari raya kan Jumat. Bukan Sabtu. 6 Sabtu itu 6 habis puasa hari Jumat. Kenapa maka hari Jumat kada ikut hari raya? Kenapa maka kada rame? Kada rame. Berarti kan Jumat kada hari raya lah. Puasanya habisnya hari Kamis. Ikut hari rayanya hari Sabtu. Hari Jumat ada apa? Masa tenang. Ini nomor satu agama ini. Ada konsisten.
Maka orang-orang nangka ini kagak bisa berdoa. Orang-orang nak masuk neraka seorang anaknya. Sedang Allah tidak sekali hati. Kita hidup di zaman yang kita dibingungkan. Fondasinya ilmu juga. Nah, akan kita bahas minggu depan. Nah, artinya dalilnya sudah lengkap. Jangan bingung lagi, yang punya alhamdulillah sudah itu fondasi. Biarkan aja orang mau bingung. Nah, itu aja cukup dulu. Ini ada orang yang minta tahlil sedikit, menyumbang ya desain tanah 10 juta. Nah, diendap di sini pak tahlilan aja semua. Karena waktu berdoa sebut nama abah mama atau kalau lebih terakhir program. Ketika orang menyambatini nama-nama ini, yang sebut nama abah mama. Supaya kita menghadiri jangan ada nama. Abah belum mama ulun masih hidup dulu ini kait. Ulun kada ingat lagi guru ngarang ini kait. Asal aja keluarga ulun meninggal dunia. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala dzikrillah tatma'innul qulub. Wa dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha